Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Gen Z semua, selamat datang di sesi bedah materi visual kita kali ini. Saya semangat banget nih nemenin kalian buat ngebongkar satu rahasia sejarah yang sering banget kelewat sama kita. Kalau kalian mikir yang namanya media viral itu baru muncul pas zamannya TikTok atau Instagram, wah kalian keliru besar. Hari ini kita bakal ngelihat langsung gimana media viral itu pertama kali kebentuk, dan luar biasanya dipakai sebagai alat dakwah paling canggih, melintasi zaman dari padang pasir Madinah terus tembus sampai ke bumi hijau Nusantara kita. Lirilir, lirilir, gundul-gundul pacul. Familiar banget kan di telinga? Waktu kecil kita mungkin sering nyanyiin ini, mikirnya ya cuma sekedar lagu dolanan atau lagu mainan biasa. Tapi tahu nggak sih, lagu-lagu nostalgia masa kecil kita ini sebenarnya adalah sebuah mahakarya operasi psikologis atau kerennya psychological operation yang bener-bener canggih. Yap, tembang-tembang ini tuh aslinya diciptain sebagai alat teologis tingkat tinggi yang memang dirancang khusus buat ngegeser pola pikir dan peradaban sebuah bangsa secara super damai. Mind blowing kan? Yuk kita telusuri bareng-bareng asal-muasalnya. Biar nggak nyasar, ini dia peta rute perjalanan kita di sesi kali ini. Kita bakal mulai dari sastra lisan sebagai perekam sejarah, terus lanjut ke gema syair di medan tempur, ngebahas strategi psikologis Wali Songo, ngebedah kasta suluk antara keraton dan rakyat, sampai akhirnya kita lihat jejak akademisnya. Langsung aja kita masuk ke rute pertama. Bagian pertama nih, sastra lisan perekam sejarah, alias media viral yang paling original. Jadi, sejak era kenabian itu, bait-bait puitis tuh udah jadi media penyebaran informasi yang paling ngebut di masanya. Dan ini dia nih, salah satu hype track paling legendaris dalam sejarah peradaban Islam. Tola al-Badru alaina. Kalian pasti sering banget kan dengar, atau bahkan ikut melantunkan sholawat ini. Coba deh bayangin situasinya waktu itu. Saat Rasulullah SAW dan sahabat Abu Bakar baru aja tiba, sehabis ngelewatin perjalanan hijrah dari Mekah yang luar biasa bahaya. Penduduk Madinah mulai dari kaum Ansor, anak-anak, sampai para wanita, semuanya tumpah ruah ngumpul di Bukit Taniyatil Wada. Nyanyiin ini bareng-bareng. Ini bukan sekedar lagu penyambutan biasa loh. Ini adalah momen sukacita massal sekaligus deklarasi loyalitas yang benar-benar viral di masanya. Oke, masuk ke bagian kedua. Gema syair medan laga. Ternyata hype tracks ini juga dipakai di tengah medan tempur yang epik. Mari kita time travel sebentar ke tahun 8 Hijriah, tepatnya di Perang Mu'tah. Coba bayangin, 3.000 pasukan muslim saat itu harus head-to-head sama pasukan gabungan raksasa dari Romawi Timur dan Arab Ghassanid yang jumlahnya nggak masuk akal, mencapai 100-200 ribu prajurit. Gila nggak tuh perbandingannya? Pasukan muslim jelas sempat tertahan dan pastinya ada rasa gentar ngelihat musuh yang sebanyak itu. Tapi di momen kritis itulah, pahlawan kita, Abdullah bin Rawahah, maju dan ngumandangin syair yang langsung memukul kesadaran mereka. Beliau ngingetin kalau mereka tuh bertempur bukan ngandelin jumlah, tapi justru mencari mati syahid. Syair inilah yang jadi senjata pamungkas buat mompa mental mereka, bikin rasa takut sama kematian itu langsung hilang tak berbekas. Tapi yang lebih dramatis lagi, Abdullah bin Rawahah ini ternyata pakai syair buat naklukin ego dan ketakutannya sendiri loh. Jadi, pas beliau pegang bendera komando di tengah pertempuran yang lagi kacau-kacaunya, setelah komandan sebelumnya gugur, beliau sempat ngalamin pergolakan batin yang manusiawi banget. Terus, apa yang beliau lakuin? Beliau melantunkan bait ini, benar-benar maksa jiwanya sendiri buat berani melangkah menuju surga. Ini tuh ibarat self-talk psikologis yang paling luar biasa, yang akhirnya ngasih beliau kekuatan buat mimpin pasukan. Sebegitu dahsyatnya kekuatan kata-kata. Nah, dari Perang Mu'tah di Timur Tengah pada abad ke-8 Hijriah tadi, konsep sastra lisan ini ibaratnya jalan-jalan melintasi waktu dan benua. Dia bertransformasi, terus kebawa deh sampai ke Nusantara di abad ke-15, pas era Wali Songo, dan terus mengakar makin kuat sampai puncaknya di era Keraton Jawa di abad ke-18. Mediumnya tetap sama, yaitu sastra lisan, tapi aplikasinya benar-benar di-upgrade dengan cara yang super baru dan kreatif. Masuk ke bagian ketiga, strategi psikologis dakwah Wali Songo. Bukti nyata kalau mereka ini adalah ahli strategi budaya kelas wahid. Jadi gini, Wali Songo itu bukan sekedar ulama yang duduk di pesantren aja. Mereka ini mastermind yang sukses merekayasa pergeseran budaya Nusantara secara halus banget tanpa ngerusak tatanan sosial yang udah ada. Kok bisa? Ada 3 pilar strateginya nih. Pertama, pedagogi mnemonik. Masyarakat Jawa abad 15 kan lekat banget sama budaya lisan, jadi para wali ini ngebungkus dogma tauhid yang rumit jadi rima puitis atau tembang biar gampang nempel di otak. Kedua, katarsis emosional.
Tembang-tembang ini diiringi laras gamelan, yang kalau di zaman sekarang tuh fungsinya mirip banget sama musik relaksasi lo-fi, gunanya buat nurunin gelombang otak audiens biar mereka lebih open nerima pesan agama. Ketiga, subversi kultural. Mereka minjem istilah-istilah Hindu-Buddha yang udah populer, kayak kata dewa atau tapa, tapi isinya disuntik pakai makna tauhid Islam yang baru. Asli, jenius banget kan? Sekarang yang keempat, kasta suluk, keraton versus rakyat. Di sini kita bakal ngeliat wujud nyata dari targeted demographic marketing, alias pemasaran yang tertarget banget di masa lalu. Para wali dan pendakwa Nusantara tuh ngerti banget kalau satu konten itu nggak bisa disuapin ke semua orang. Pendekatan mereka beda banget. Buat kalangan keraton yang elit, mereka bikin suluk. Bahasanya kasta tinggi, pakai kerama angle campur Sanskerta dan Arab. Topik yang dibahas super berat, metafisika, tasawuf filosofis, dan disampainya lewat macapatan yang formal banget. Tapi di sisi lain, buat rakyat biasa dan para petani, pendekatannya dibikin sangat merakyat lewat tembang dolanan. Bahasanya santai, pakai ngoko, temanya soal moral kehidupan sehari-hari atau kritik sosial, dan dinyanyiin kasual aja sebagai hiburan. Bener-bener dua dunia yang beda, tapi berhasil dijangkau pakai medium yang sama-sama lisan. Biar kebayang, buat audiens yang elit tadi, konten eksklusifnya itu kayak Suluk Kujil, karyanya Sunan Bonang, yang isinya perdebatan filosofis level tinggi, soal hakikat ibadah. Terus ada Suluk Malang Sumirang dari Sunan Kalijaga, yang lumayan radikal karena bahas Manunggaling Kawula Gusti. Ada juga Suluk Cabolek, yang ngebedah batas aman dari sinkretisme. Intinya, ini tuh literatur dewa, yang memang sengaja dibikin buat nguji kapasitas intelektual dan esoteris kaum priai di istana. Tapi, coba kita kontrasin sama lagu-lagu hits buat kaum akar rumput ini. Karya-karya legendaris dari Sunan Giri dan Sunan Kalijaga. Mereka ini jago banget ngubah simbol receh keseharian jadi mahakarya yang deep banget. Kayak cangkul di lagu Gundul-Gundul Pacul, itu sebenarnya ibarat 4 indera manusia yang harus dijaga sama seorang pemimpin biar nggak jadi sombong. Terus pakaian hijau yang robek di lagu Lir-Ilir, itu semacam alarm spiritual loh, ngingatin kita buat buru-buru bertaubat sebelum maut menjemput. Luar biasanya, mereka sukses nyusupin pendidikan politik sama akidah dasar ke pikiran rakyat kecil tanpa kelihatan lagi nyeramahin. Smooth abis. Nah, kita sampai di bagian kelima sekaligus yang terakhir, jejak akademis sastra Nusantara. Mungkin dari tadi ada yang kritis mikir, ini jangan-jangan cuma ngarang bebas alias cocok logi doang. Tunggu dulu, semuanya ini punya bukti akademis yang benar-benar otentik. Ini dia receipts-nya, alias bukti nyatanya. Para peneliti kelas berat dari berbagai belahan dunia, kayak Theodore Pijaut, G.W.J. Drues, Nancy Florida, sampai Mark Woodward udah ngebukti ini nih. Lewat riset filologis mereka yang super detail terhadap manuskrip-manuskrip kuno, mereka nemuin fakta bahwa keislaman kultural di Jawa itu nggak dangkal sama sekali. Justru sebaliknya, literatur suluk Nusantara kita ini punya akar yang sangat kuat dan silsilah intelektual yang nyambung langsung sampai ke tradisi sufisme normatif di Timur Tengah. Jadi, tradisi dan cara dakwah kita itu benar-benar diakui dan berkelas banget di mata dunia akademis. Sebagai penutup dari sesi kita kali ini, coba deh kita renungin bareng. Kalau para wali songo di abad ke-15, yang teknologinya masih terbatas saja, bisa sukses menaklukkan hati jutaan penduduk Nusantara secara damai, cuma berbekal tembang lisan dan seni budaya, maka pertanyaan besarnya buat kalian para Gen Z, apa sih wujud suluk atau karya kreatif viral dari generasi kalian hari ini yang bisa dipakai buat nyebarin pesan kebaikan dan pencerahan? Coba dipikirin ya. Jadilah arsitek peradaban untuk masa depan kita. Terima kasih banyak udah nyimak sesi bedah materi visual yang seru banget ini dari awal sampai akhir. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.